Amanat Pembina Upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan seperjuangan, para guru dan tata usaha atau pegawai di lingkungan SMK Negeri 1 Gantar. Alhamdulillah, hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, tepat tanggal 2 Mei tahun 2023. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Gantar yang saya banggakan, insya Allah ini adalah bulan yang ketiga saya memimpin SMK Negeri 1 Gantar. Anak-anakku yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mendapati pendidikan yang baik agar masa depan kita jauh lebih cerah dari sebelumnya. Tentu lembaga pendidikan juga berharap bahwa ke depan Anda menjadi sosok pemimpin-pemimpin yang baik. SMK Negeri 1 Gantar memiliki komitmen bagaimana ke depan Anda akan diperlakukan sebagai siswa yang beritikat untuk mendapati ilmu dan kebaikan-kebaikan agar masa depan Anda jauh lebih baik. Anak-anak yang dirahmati Allah, kontekstual pendidikan seperti pernah saya sampaikan di Mukadimah pada saat saya masuk pertama kali sebagai pembina upacara, bahwa pendidikan itu seyogianya harus dilakukan secara benar. Kalau dilakukan secara benar, maka konsep berpikirnya, lembaganya harus diperbaiki secara benar terlebih dahulu. Kebenaran dari lembaga yang akan kita bentuk ini akan bergantung kepada kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bersikap benar dulu. Maka ketika kepala sekolah punya komitmen untuk mengawal pendidikan secara benar, maka semua lini di SMK Negeri 1 Gantar mutlak harus mengikuti kebenaran itu dengan hakiki. Anak-anakku yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita adalah lembaga pendidikan yang berada kontekstualnya di dalam naungan pemerintah. Artinya kita adalah sekolah negeri. Maka ketika kita sekolah negeri, maka harus menjadi barometer, menjadi tolak ukur bagi sekolah-sekolah yang lain. Tidaklah boleh bagi kita SMK Negeri 1 Gantar jauh di bawah dari kualitas sekolah-sekolah lainnya. Kita harus lebih unggul dibandingkan sekolah-sekolah lainnya, terutama adalah sekolah-sekolah swasta. Dan kita harus mampu saing dengan sekolah-sekolah lainnya, yaitu sekolah-sekolah negeri. Anak-anak yang dirahmati Allah, oleh karena itu filosofi yang akan kita bangun pertama adalah bahwa sekolah tidak butuh siswa, tapi siswalah yang butuh sekolah. Karena kalau sekolah butuh terhadap siswa, maka siswa akan mengatur dirinya sendiri, siswa membuat aturannya sendiri. Maka tidak pernah heran kalau terjadi dimanapun ada siswa semau-maunya sendiri, masuk semaunya sendiri, bolos seenaknya sendiri, mengatur dirinya sendiri karena merasa dibutuhkan oleh sekolah. Hal ini tidak boleh terjadi di SMK Negeri 1 Gantar. Maka sekolah tidak butuh siswa, tapi siswa harus butuh sekolah SMK Negeri 1 Gantar. Kalau siswa yang butuh terhadap sekolah ini, maka sekolah ini SMK Negeri 1 Gantar yang mengatur regulasi siswanya. Kalau memang Anda butuh dengan ilmunya, butuh dengan lembaga ini, butuh dengan sekolah ini, sekolahlah yang akan mengatur Anda. Tidak boleh seenak-enaknya sendiri. Ada siswa yang tidak hadir-hadir kemudian minta lulus, nggak bisa. Ada siswa seenak-enaknya sendiri, mengatur dirinya sendiri, kadang masuk, kadang tidak, minta supaya naik kelas. Tidak bisa. Semua ada ketentuan, semua ada aturan, semua ada hukum. Dan itulah kemutlakan kita untuk berpedoman terhadap regulasi yang ada. Saya ngambil contoh, ketika naik kelas itu ada aturan. Aturan tidak boleh ditentang, aturan tidak boleh ditabrak.
Aturan harus ditegakkan, apalagi ini adalah lembaga pendidikan. Contoh kecil, siswa bisa naik kelas kalau hadir di sekolah 95%. Artinya ada maksimal 5% dibolehkan bagi mereka tidak hadir ke sekolah karena izin orang tua, bukan alfa. Kalau 5%, logikanya adalah hanya 12 hari tidak hadir ke sekolah dalam 1 tahun. Kalau lebih dari 12 hari, logikanya nggak bisa naik kelas. Yang kedua, semua nilai harus terisi. Ada nilai yang tidak terisi, maka tidak layak naik kelas. Agama Islam dan PKN wajib punya nilai di atas KKM. Di bawah itu nggak bisa Anda lulus, nggak bisa kemudian Anda naik kelas. Berikutnya adalah bagaimana penilaian guru kepada Anda sebagai siswa yang punya karakter. Karakternya baik, maka Anda punya kelayakan naik kelas. Inilah baru lembaga pendidikan yang benar. Maka kita akan kawal lembaga ini secara baik agar ke depan Anda menjadi pemimpin masa depan yang benar, yang tahu dengan hakikat dirinya, yang paham ini benar, ini salah, yang ngerti ini hak Anda, ini bukan hak kita. Oleh karena itu anak-anakku yang dirahmati Allah, pendidikan ini dibangun dengan orientasi yang benar. Kalau Anda ingin jadi pemimpin, maka pemimpin itu akan dipengaruhi oleh lembaga pendidikannya. Kalau guru-gurunya memberikan penanaman akhlak yang baik, lembaganya punya keinginan yang serius untuk menanamkan akidah yang baik, maka tidak menutup kemungkinan ke depan ketika Anda jadi pengusaha yang baik, ketika Anda jadi pegawai yang baik, ketika Anda jadi pemimpin yang baik, sekalipun Anda jadi guru, maka jadi guru yang baik. Yang kedua, dipengaruhi oleh pendidikan di keluarga. Kalau keluarganya memberikan pendidikan yang baik, insya Allah akan mempengaruhi Anda ketika masa depan Anda menjadi orang-orang yang baik. Yang ketiga adalah lingkungan. Kalau sekolah memberikan kebaikan, kalau keluarga memberikan kebaikan, tapi lingkunganmu buruk, maka tidaklah mungkin Anda menjadi pemimpin masa depan yang baik. Kenapa? Karena hakikatnya yang paling dahsyat mempengaruhi cara berpikir Anda, cara bertindak Anda adalah lingkungan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Anda sebagai siswa, pilih mana yang harus menjadi teman, mana yang menjadi kawan, mana yang menjadi sahabat. Sahabat yang baik, kawan yang baik, teman yang baik menunjukkan kepada arah kebenaran. Hakikat arah kebenaran adalah kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita songsong masa depan yang akan datang untuk Anda sendiri dengan pendidikan yang baik. Karena kemarin saya pernah mengungkapkan Nelson Mandela, orang kulit hitam, kemudian menjadi presiden Afrika Selatan, bahkan diangkat sebagai sekretaris PBB, pernah menyebutkan secara gamblang, kalau Anda ingin menguasai dunia, maka kuasai ilmu pengetahuan. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya, agama telah mengajari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca, belajar, berpendidikanlah dengan baik dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Kalau Anda ingin menguasai dunia, boleh kata agama dengan ilmu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah alhamdulillah kawan-kawan guru-gurumu, pegawai yang ada di SMK Negeri 1 Gantar telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai guru yang baik, sebagai pegawai yang baik. Hari ini telah kita contohkan bagaimana kawan-kawan guru-guru kita menjadi petugas upacara. Dalam pendidikan harus kita pedomani satu teladan jauh lebih baik dari 1000 nasihat. Maka saya meminta di dalam konteks Hari Pendidikan Nasional ini untuk senantiasa memberikan contoh-contoh keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Mustahil anak-anak kita akan disiplin kalau gurunya tidak pernah disiplin. Mustahil anak-anak kita mengikuti perkataan kita kalau perilaku gurunya tidaklah sesuai dengan apa yang diucapkannya. Maka apa yang diucapkan oleh seorang guru, apa yang dicontohkan oleh seorang guru, maka hakikatnya akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah teladan-teladan yang baik, jadilah contoh-contoh yang baik buat anak-anak kita, dan anak-anak kita mesti akan melihat kita secara baik.
Karena guru hakikatnya adalah digugu dan ditiru, dilihat, diperhatikan, dan ditiru tingkah lakunya. Buruk tingkah laku, ditiru anak-anak kita, maka kita akan mendapati dosa yang begitu sangat besar dan tidak pernah kemudian berhenti. Kalau kita memberikan contoh yang baik, kemudian diikuti oleh anak-anak kita yang baik, selama hidupnya dia akan melakukan kebaikan seperti contoh yang kita lakukan, maka insya Allah guru akan mendapati pahala yang tidak akan pernah terputus. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bagian dari kegiatan kita, rutinitas kita, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebagai penutup, masih dalam situasi Syawal, saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan SMK Negeri 1 Gantar menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya punya keyakinan 3 bulan bersama Anda, mungkin saya telah mengatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menyinggung perasaan Anda, bertingkah laku yang tidak baik dan sebagainya. Apalagi dengan guru-gurumu yang begitu sangat panjang Anda bertemunya. Boleh jadi guru-guru, pegawai telah memberikan contoh yang buruk, telah memberikan perkataan-perkataan yang kasar, telah memberikan teguran-teguran yang menyentuh hati dan kemudian tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kami atas nama para guru pegawai memohon permintaan maaf kepada Anda semuanya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita bertobat kepada Allah, insya Allah taubatmu akan diterima. Allah memberikan maaf kepada kita. Tapi kalau seandainya kita punya salah kepada orang lain, kita punya salah dengan teman kita tidak pernah tahu kesalahan kita apa, tapi menyakitkan hati seseorang dan belum kita mintakan maafnya, maka sampai kapanpun maaf itu tidak akan pernah bisa kita raih. Dan nanti kelak dia mau hisab, Allah mintakan pertanggungan jawab kita karena kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, hablum minanasnya kita saling memaafkan, dan hablum minallah adalah kita bagaimana cara bertobat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.